Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Ari Muhammad Nur dengan NIM 22073041. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari ekonomi teknik dengan oh, studi kasus dengan dosen pengampu Ibu Milana. Baik, pada studi kasusnya ini pertanyaannya yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta. Biaya operasional diperkirakan sebesar 22 juta, biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 25 juta dan tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 41 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin dan peralatan nilai 60 juta. Tingkat suku bunga yang ditanya itu annual cash flow analysis untuk NIM ganjil untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Jika layak, hitunglah benefit cost ratio, discounted payback, payroll, dan internal rate of return. Berapa batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Yang pertama kita cari yaitu apa saja yang kita ketahui pada pertanyaan tadi. Yang pertama LAI ya sebesar 220 juta dan AC 20 juta, AM 3 juta, GM atau gradient maintenance 750.000 atau 0,75 juta, AB 73 juta, annual benefit atau OH 25 juta, LS 12 411 juta, SV 60 juta, I-nya 7% dan N-nya selama 20 tahun. Yang ditanya yaitu AE, BCR, DPP, IRR, dan NPP. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan pertama yaitu annual cash flow. Diagram alus kasnya bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita lakukan pencarian dengan yang pertama itu rumus sederhana dari AE itu min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH ditambah AB ditambah LS dan ditambah SV. Formula lengkapnya itu AE sama dengan min I dalam dalam dikali A per P kali I kali N dikurang AC dikurang AM dikurang GM kali A per G kali N kali I kali N dan dikurang OH 5 dikali P per F kali I kali N dikali A per P kali I kali N ditambah AB tambah LS 12 kali P per F kali I kali N kali A per P kali I kali N ditambah SP kali P per F kali I kali N kali AP A per P kali I kali N. Atau, atau kita masukkan I-nya itu dan N-nya menjadi min, min I sama dengan A per P dikali 7% kali 20 AC dikurang AM dikurang GM kali A per G kali 7% kali 20 tahun. OH 5 dikali P per F kali 7% kali 5 tahun kali A per P kali 7% kali 5 tahun ditambah AB ditambah LS 12 kali P per F kali 7 kali 12 tahun dikali A per P dikali 7% dikali 12 tahun ditambah SP
dikali P per F kali 7% kali 20 tahun dikali A per P kali 7% kali 20 tahun. Dan perhitungannya itu seperti ini. 220 juta dikali 0,0944 dikurang 22 juta dikurang 3 juta dikurang 750.000 atau 0,75 juta dikali 7,3116 dikurang 25 juta dikali 0,7130 ditambah 73 juta ditambah 41 juta, 0,4440 dikali 0,1259 ditambah 60 juta dikali 0,2584 dikali 0,0944 dan mendapatkan hasil yaitu 21.152.944 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan yaitu investasi ini layak dilanjutkan karena AE besar sama dengan 0. Dan terdapat pada saat ini yaitu 21 juta lebih besar daripada 0. Dan AE dinyatakan layak. Dan lanjut ke pertanyaan kedua yaitu benefit cost ratio atau BCR. Dan ini diagram arus kasnya. Dan formula sederhananya yaitu PWB sama dengan AB tambah LS12 tambah SP. Dan yang kedua itu PWC I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH5. Di sini menggunakan PWB dan PWC dia dipisah, dikerjakan satu persatu. Dan ini rumus lengkapnya itu pada PWB AB dikali P per A dikali 7% dikali 20 tahun ditambah LS12 dikali P per F dikali 7% dikali 12 tahun ditambah SP dikali P per F dikali 7% kali 20 tahun. Pada PWC itu I ditambah AC kali P per A kali 7% kali 20 tahun ditambah AM dikali P per A kali 7% kali 20 tahun dan ditambah GM kali P per G kali 7% kali 20 tahun dan tambah OH5 kali P per F kali 7% kali 5 tahun. Dan perhitungannya itu 73 juta dikali 10,594 ditambah 41 juta dikali 0,444 ditambah 60 juta dikali 0,2584 dan mendapatkan hasil yaitu 8 juta 770.000. Pada PWC yaitu 220 juta ditambah 22 juta dikali 10,594 ditambah 3 juta dikali 10,594 ditambah 0,75 juta dikali 77,59 ditambah 25 juta dikali 0,7130 dan mendapatkan hasil yaitu 5.600.750 rupiah. Dan BCR-nya itu PWB bagi PWC dan mendapatkan hasil 1,44. Di kesimpulannya, setelah dilakukan analisis melalui perhitungan benefit cost ratio, maka diperoleh hasil berupa 1,44. Karena hasil BCR bersama 1, maka investasi layak untuk dilanjutkan. Secara detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,44 kali lebih lipat dari pengeluaran yang kita berikan. Dan selanjutnya pada pertanyaan ketiga yaitu
yaitu pada discounted payback period. Ini diagram alus kasnya, bisa kita lihat. Dan kita lakukan perhitungan sederhananya. Pada PW yaitu I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH ditambah RS12 ditambah SP. Formula lengkapnya bisa menjadi PW1 yaitu I dikurang AC dikurang AM dan ditambah AB. Dan formula lengkap dari PW1 min I dikurang AC kali P per A kali 7% kali 1 tahun dikurang AM dikali P per A kali 7% kali 1 tahun ditambah AB dikali P per A kali 7% kali 1 tahun. Pada perhitungan P1 yaitu 220 juta dikurang 22 juta dikali 0,9350 dikurang 3 juta dikali 0,9350 ditambah 73 juta dikali 0,950 yang mendapatkan hasil yaitu minus 133.980.000. Periode 1 menilai negatif maka belum terjadi pulang pokok pada periode 1 ini. Lalu kita lompat saja ke PW4 yaitu pada perhitungannya yaitu min 220 juta dikurang 22 juta dikali 3,3870 dikurang 3 juta dikali 3,3870 dikurang 0,75 juta dikali 4,7950 ditambah 73 juta dikali 3,3870. Dan sini memiliki hasil juga minus yaitu minus 61.020.250 rupiah. P4 nilai negatif maka belum terjadi pulang pokok pada periode keempat. Jadi kita coba pada PW kelima itu pada perhitungannya minus 210 juta dikurang 22 juta dikali 4,100 dikurang 3 juta dikali 4,100 dikurang 0,75 juta dikali 7,6470 ditambah 73 juta dikali 4,100 dikurang 25 juta dikali 0,7130 dan mendapatkan hasil yaitu 138.625.008 rupiah. PW5 bernilai positif maka sudah terjadi pulang pokok di akhir periode kelima. Jadi kesimpulannya karena pada periode kelima bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya terpenuhi. Kriteria DPP kecil dari umur investasi maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Investasi ini mencapai discounted payback period pada tahun kelima. Lanjut pada pertanyaan keempat yaitu IRR atau Internal Rate of Return Analysis. Ini diagram alus kasnya. Kita lanjut pada perhitungannya yaitu formula sederhananya PWB-nya AB ditambah LS12 ditambah SP yang pada PWC-nya I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah O5 OH5. Para formula lengkapnya yaitu PWB sama dengan AB dikali P per A dikali I dikali N ditambah LS12 dikali P per F dikali I dikali N ditambah SP dikali P per F dikali I kali N. Pada PWC yaitu I ditambah AC dikali P per A kali I kali N ditambah AM dikali P per A dikali I dikali N ditambah GM dikali P per G dikali I dikali N dan ditambah OH5 dikali P per F kali I kali N.
15%, PWB-nya mendapatkan hasil yaitu 468.235.900 rupiah. Pada PWC-nya mendapatkan hasil 414.091.500 rupiah. PW-nya yaitu PWB dikurang PWC, yaitu 468.235.900 rupiah dikurang 414.091.500 dan mendapatkan hasil itu 54.144.400 rupiah. PW ini bernilai positif. Pada I 20%, PWB-nya dapatkan hasil yaitu 361.676.200 rupiah. Dan pada PWC-nya mendapatkan hasil yaitu 368.301.750 rupiah. Pada PW-nya yaitu PWB dikurang PWC mendapatkan hasil minus 6.425 rupiah, 55. Dan interpolasinya yaitu bisa kita lihat I15 sama dengan variabel X, X1, setelah kita interpolasikan, dapatkan hasil yaitu X sama dengan 19,17%. Maka tingkat suku bunga pada PW sama dengan 0 adalah pada I 19,17%. Di kesimpulannya itu karena IRR besar dari MARR, maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Pada interpolasinya yaitu pada I15 ini adalah di variabel X1, PW-nya pada Y1, pada I20% yaitu X2, PW-nya yaitu Y2, dan yang ditanya menjadi X, PW yang ditanya itu menjadi variabel Y. Dan memakai rumus X dikurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1. Setelah kita masukkan angkanya yaitu X dikurang 0,15 per 0,2 dikurang 0,15 sama dengan 0 dikurang 54.144.400 per minus 6.425,55 dikurang 54.144.400 menghasilkan X yaitu 0,191707. Lalu dipresentasikan menjadi X sama dengan 19,17%. Maka tingkat suku bunga pada PW sama dengan 0 adalah pada I 19,17%. Jadi kesimpulannya yaitu kita sini layak dilanjutkan karena IRR besar dari MARR. Dan kita lanjut yaitu pada
Selanjutnya yaitu sensitivity analysis atau NPV, dan ini diagram kasnya. Dan untuk formula sederhananya yaitu MPV sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 tambah SP. Ini bisa kita lihat juga, ini ada formula lengkapnya. Untuk perhitungannya MPV sama dengan min 220 juta dikurang 22 juta dikali 10,594 dikurang 3 juta dikali 10,594 dikurang 0,75 juta dikali 77,59 dikurang 25 juta dikali 0,7130 ditambah 73 juta dikali 10,594 ditambah 41 juta dikali 0,440 ditambah 60 juta dikali 0,2584 dan mendapatkan hasil yaitu 466.623.250 rupiah. Terus selanjutnya pada analisis sensitivitas terhadap biaya investasi, NPV sama dengan 0 dan menggunakan rumus yang sama pada rumus NPV sederhana tadi. Dan mendapatkan hasil yaitu 452.943.250 dan analisis sensitivitas terhadap biaya operasional dan tetap menggunakan rumus yang sama yaitu NPV sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 dan ditambah SP. NPV sama dengan 0. Jadi AC kali P per A kali I kali N sama dengan min I kali AM kali P per A kali I kali N kurang GM dikali P per G kali I kali N dikurang OH5 dikali P per F kali I kali N ditambah AB dikali P per A dikali I dikali N ditambah LS12 dikali P per F kali I kali N ditambah SP dikali P per F dikali I dikali N. Dan pada rumus lengkapnya yaitu AC dikali P per A dikali 7%, AC dikali 10,59,4 sama dengan minus 220 juta dikurang 3 juta dikali 10,59,4 dikurang 0,75 juta dikali 77,59 dikurang 25 dikali 0,7130 ditambah 73 juta dikali 10,594 ditambah 41 juta dikali 0,444 ditambah 60 juta dikali 0,2584 dan mendapatkan hasil itu 479.331.250. Dan AC-nya sama dengan yaitu 479.331.250 dibagi 10,594 dan dapatkan hasil yaitu 45.245.539 rupiah. Analisis aktivitas terhadap pendapatan juga memakai rumus yang sama yaitu NPV sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS ditambah SP. NPV-nya sama dengan 0, maka AB dikali 10,594 sama dengan 220 juta ditambah 22 juta kali 10,594 ditambah 3 juta dikali 10,594 ditambah
0,75 juta dikali 77,59. Ditambah 25 juta dikali 0,7130 dikurang 11 juta dikali 0,4440 dikurang 60 juta dikali 0,2584. Dan dapatkan hasil yaitu 527 juta 98.750 rupiah. Dan AC-nya saja sama dengan 527 juta 98.750 rupiah dibagi 10,594. Nah, mendapatkan hasil yaitu 49.754.460 rupiah. Jadi kesimpulannya yaitu rencana investasi ini tetap layak laksanakan walaupun biaya investasinya meningkat diperkirakan sebesar 220 juta. Selama tidak lebih dari 479.331.250 rupiah dengan asuransi parameter yang lain tidak boleh berubah. Dan kesimpulan kedua, investasi ini tetap layak dilaksanakan walaupun biaya personalnya meningkat dari perkiraannya awalnya hanya 22 juta, tapi tetap layak karena selama tidak lebih dari 45.245.539 rupiah dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Sama dengannya dengan kesimpulan ketiga yaitu pendapatan kita menurun diperkirakan hanya 73 juta. Selama tidak lebih dari 49.754.460 dengan asumsi parameter tidak berubah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.